Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Pengadilan Negeri Kota Cirebon kembali menggelar sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ke-6 terpidana akhirnya dihadirkan setelah pengacara terpidana ajukan protes saat sidang dimulai pagi tadi tanpa kehadiran 6 terpidana. Setelah sempat diskors selama 2,5 jam, sidang PK 6 terpidana dengan agenda mendengarkan tanggapan termohon, yakni jaksa penuntut umum, akhirnya digelar kembali pada pukul 1:30 dengan menghadirkan ke-6 terpidana. Sebelumnya pengacara ke-6 terpidana protes karena mereka yang merupakan pemohon dalam sidang PK sehingga tidak dihadirkan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUH, yaitu A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Saudara, pengungkapan kasus kematian Vina menjadi salah satu kasus sorotan publik karena selama 8 tahun bergulir, polisi belum juga berhasil menangkap 3 pelaku yang menjadi DPO. Sementara saat 3 DPO belum ditemukan, terjadi salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Tepat di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-13 hari ini, kami akan menayangkan perjuangan 2 jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati dan Muhammad Syahri Romdon, dalam mengungkap data dan fakta dari kasus yang belum tuntas sejak 8 tahun silam. Tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Dari kemarinan coba untuk nyari Pak Rudiana tuh. Pegel kenal Pak? Tanyain terus ya. Iya. Saudara, kami dari tim Kompas TV sudah melakukan penelusuran dan juga mengelilingi 6 dusun yang ada di desa Banjarwangunan dengan berbekal daftar nama yang memiliki unsur Dani dan juga Andi yang disebutkan oleh pihak kepolisian sebagai DPO dari pembunuhan kasus Vina. Kita di sini kayak mau menyajikan tidak hanya liputan-liputan biasa aja, tapi juga melakukan in-depth gitu, liputan in-depth dan juga penelusuran. Nah, kalau waktu itu aku bikin ada 2 penelusuran. Itu yang pertama penelusuran mencari 2 nama DPO yang fiktif, yang kita tuh mencari ke sebuah desa gitu yang disebutkan sama polisi. Sama yang kedua itu kita melakukan penelusuran dari kesaksian Aib dan juga Dede. Tentunya ada kesulitan. Kalau yang pertama kan kita mencari 2 nama DPO fiktif itu. Dari polisi sebut kalau memang di desa itu kan. Nah, kita coba cari, tanya-tanya sama warga, tanya juga sama kepala desanya, ya mereka bilang kalau emang nggak ada di sana orangnya, memang nggak ada yang disebutkan nama 2 orang DPO fiktif itu. Kalau warung kopi di sini di mana paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah. Dan mencoba untuk menelusuri secara digital. Kalau lewat digital kita tuh mencoba buat lihat dari Google Maps kayak gimana bandingin dari tahun 2016 lalu sama tahun 2024, apakah sesuai dengan yang disebutkan Aibto atau enggak. Kita memperkuat dari pernyataan-pernyataan dari Aib, terus kita memperkuat juga dari ada yang pemilik warung dekat sana dibilang kalau di depan warung dia itu atau di tempat yang Aib bilang itu ada warung kopi dan warung fotokopi. Kita mau memperkuat buat kesaksiannya itu di tahun 2016 apa ada atau enggak warung fotokopi sama warung kopinya. Terus kita cari lewat Google Maps, penelusuran gitu ya. Kita lihat memang nggak ada warung kopi di sana, adanya cuma warung fotokopi. Dari kemarinan coba untuk nyari Pak Rudiana tuh. Pegel Pak. Pegel kenal Pak?
Tanyain terus ya. Jawabnya dari mana? Iya. Kami berusaha untuk bertemu beberapa kali dan berulang kali ke Polsek Kapetakan, tidak juga mendapatkan kehadiran atau bertemu dengan Ibtu Rudiana. Tapi emang udah sejak lama ya Pak sini tuh ya? Apa ini? Udah nggak berangkat? Dinas setiap hari Pak. Oh dinas. Dinas di sini aja. Polres sini, Polres. Bolak-balik Polres ke sini. Ya, Bapak orang dinas ya. Kok nanyanya kayak gitu? Ya nggak, maksudnya orang barang. dinas di sini pasti Polres, Polsek, Polres. Dinasnya bukan di Koramil. Ya iya Pak, saya juga nggak nanya di Koramil. Iya. Maksud saya barangkali lamanya di sini gitu. Berapa jam biasa di sini? Assalamualaikum. 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 Penelusuran kami tidak berhenti sampai di situ. Kami juga berusaha untuk menemui Ibtu Rudiana di rumah keduanya, yakni di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang juga tidak membuahkan hasil. Upaya yang kami lakukan untuk menemui Ibtu Rudiana semata-mata untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan konfirmasi kepada Ibtu Rudiana bagaimana kasus tersebut, dan juga sekaligus memberikan ruang kepada Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan kepada publik. Salah satu yang cukup sibuk atau hektik yakni pada saat Peggy Setiawan tiba di kampung halamannya, yakni di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana pada saat itu antusiasme masyarakat sangat tinggi sekali, dan di luar bayangan pihak keluarga Peggy Setiawan. Assalamualaikum Peggy dan Ibu Kartini, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu kami juga Kompas TV berusaha untuk melakukan live di Kompas Petang pukul 4 sore yang kenyataannya sangat hektik sekali, di mana kami coba untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga Peggy Setiawan agar meminta Peggy Setiawan bisa memberikan statement pada pukul 4 di tengah upaya masyarakat meminta dan memaksa Peggy Setiawan untuk terus keluar memberikan perkataannya di depan banyak masyarakat. Menurut saya ini adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga yang sampai saat ini masih terus kami ikuti. Termasuk salah satunya yang paling terakhir adalah upaya dari para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Muhammad Syair Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Dan inilah jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, yang biasanya saya menyapanya Kang Arai. Ini menggawangi setiap peliputan yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Dan juga menggawangi kasus Vina sejak tahun 2016 ya, Kang Arai ya. Dan kita juga akan mengundang Bang Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang akhirnya berhasil memenangkan kasusnya. Selamat datang di studio Kompas TV. Terima kasih. Jadi ini ada dua punggawa di kasus Cirebon ya, yang memang menjadi sorotan publik, dan Bang Tony RM ini juga berhasil membuktikan Peggy Setiawan bukanlah Peggy yang membunuh Vina dan juga Eki. Bang Tony, kita flashback ke belakang ya. Ini kalau dilihat dari masa-masa Anda dan tim Anda berjuang secara bisa dikatakan mati-matian seperti itu ya, dan juga bekerja sama dengan para jurnalis, khususnya jurnalis Kompas TV. Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, jadi pertama kali saya dimintai sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan oleh rekan Ibu Yanti. Memang saya minta waktu ya, saya minta waktu untuk menyelidiki, karena saya berpikir saat itu, masa saya membela pembunuh? Netizen Indonesia ya sekarang luar biasa kritisnya. Artinya kalau membela orang yang salah itu bagaimana reaksinya? Meskipun
kewajiban advokat ketika menerima kasus ya harus dijalankan secara profesional. Tapi saat itu saya karena Ibu Yanti mengatakan bahwa tidak bersalah Peggy itu. Peggy itu ada di Bandung saat kejadian. Saya akhirnya ya sudah kalau begitu saya minta waktu dulu untuk menyelidiki apakah saksi-saksinya ada. Nah, kemudian saya minta waktu kepada Bu Yanti untuk menyelidiki dulu saksi-saksi yang mengetahui Peggy berada di Bandung. Nah, akhirnya saya turun. Saya turun itu banyak wartawan tuh, teman-teman wartawan termasuk Mas Arai. Ya. Nah, cuma wartawan saat itu belum ngeh kalau saya itu mau menemui Ibu Kartini, Ibu Yanti untuk mengungkap atau untuk mencari tahu saksi-saksinya itu siapa yang ada di Bandung saat 2016. Nah, lalu saya datang ke Ibu Yanti, ke Ibu Kartini, ya, di wawancara saya masukkan ke YouTube saya, kemudian ada Adnan juga saat itu kuasanya tanggal 23 Mei itu. Nah, di situ muncullah saksi Bondol, saksi Ibnu, ya, teman kerjanya semua di Bandung, kuli bangunan. Kemudian Robi adiknya, kemudian Suparman, kemudian Agus Koaceng yang pemilik bangunannya. Nah, kemudian Pak Rudi Irawan bapaknya. Nah, dari situ kemudian teman-teman wartawan ini, Bu, termasuk Mas Arai ini, ya, langsung tuh setelah saya buka ada saksi yang mengetahui bahwa Peggy itu ada di Bandung, langsung teman-teman wartawan termasuk Mas Arai, ya, langsung wawancara di situ. Nah, setelah itu kemudian saya menemukan lagi saksi Bondol. Saya diskusi sama teman-teman karena terutama Mas Arai. Mas Arai ini selalu ngikuti saya, nih, Bu. Jadi kalau saya menemukan ada kerjasama dan juga diskusi ya dengan para jurnalis khususnya Kang Arai. Iya. Karena misinya sama. Kita ini mau mengungkap kebenaran. Baik, gitu. Kang Arai, sebagai satu-satunya jurnalis Kompas TV yang bertugas, ini kan kasus besar menjadi sorotan. Apa suka duka saat mendapatkan tuntutan yang luar biasa dari redaksi kami, redaksi Kompas TV, dari Kang Arai? Pada saat itu saya merasakan secara manusiawi, jujur saja kebingungan dan kelelahan. Kebingungan karena ini merupakan pengalaman pertama saya mengikuti kasus yang cukup besar dan tidak sebentar. Lama, dan juga kelelahan karena hari ini saja belum selesai, tapi tugas untuk besok tuh sudah terdata, sudah di list oleh kantor untuk mengejar penelusuran ini, penelusuran itu, mencari ini, mencari itu dan sebagainya. Sehingga saya perlu untuk mengatur ritme itu semua, mengatur bagaimana proses peliputan biar lancar dan tentunya menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Itu yang pertama. Tapi setelah ini selesai semua, saya kira duka itu terbayarkan dengan semua pelajaran yang berharga, terutama dari pengalaman ini, peliputan dan juga Kompas TV yang terus memberikan kepercayaan saya untuk belajar melakukan peliputan demi peliputan. PTC itu ya saya sudah cukup, saya dari 2013 bergabung di Kompas TV. Tapi pengalaman PTC, kemudian breaking news sambil naik motor, tangan kanan bawa motor terus tangan kiri pegang kamera. Terus kemudian saya menelusuri, melakukan peliputan penelusuran dari satu tempat ke tempat lain digabungkan menjadi satu materi berita. Itu pengalaman pertama bagi saya dan berharga sekali. Kang Arai, Anda kan tentunya harus tak hanya membagi waktu, tapi Anda juga harus membagi pemikiran, tidak hanya kepada narasumber, kepada tuntutan kantor. Bagaimana membangun kedekatan dengan para narasumber? Kita tahu bahwa narasumber juga susah-susah gampang gitu ya. Ya, yang paling saya pegang dan itu merupakan amanat dari kantor pada saat saya bergabung pertama kali adalah integritas, Mbak. Di mana saya harus bisa berperilaku profesional sebagai seorang jurnalis Kompas TV, menjaga kode etik, mematuhi aturan, kemudian cara sopan santun, dan terakhir yang paling penting adalah empati. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri dengan tidak hanya dengan kuasa hukum, dengan Pak Tony salah satunya yang sangat terbuka sekali. Jujur aja, saya belajar banyak dari Pak Tony. Orang yang menurut saya kuasa hukum yang tidak pelit ilmu. Tidak Jadi pelit sering ilmu diskusi ya? Banget. Bahkan pada saat dia menemukan satu pasal baru, korban saja, penemuan korban, ada Ibnu, ada Bondol, ada Suparman, saksi-saksi, itu terus dikasihkan ke teman-teman media. Sehingga akhirnya dari satu persatu babak itu diikuti dengan
wah ini saya belajar lagi nih, Ya. wah ini saya belajar lagi, ini saya belajar lagi. Dan pentingnya empati dengan keluarga Peggy Setiawan Ya. yang pada saat itu dia disangkakan sebagai pelaku pembunuhan yang memang bukan. Bagaimana perasaan seorang ibu anaknya seperti itu kan, nangis lah, Oke. terpukul, terpuruk dan lain sebagainya. Kita kan dituntut bukan hanya sekedar mencari visual yang bagus, tapi kita bisa berempati. Empati itu bisa kita lakukan di luar kamera sebetulnya. Bagaimana kita berkomunikasi Dan kedekatan kepada setiap pihak. Kepada Baik. setiap pihak. Bang Tony, saat ini klien Anda sudah dinyatakan bebas dari tuntutan dan juga penetapan status tersangkanya. Apakah, tapi di sisi lain saat ini kan para narapidana sedang mengajukan upaya PK. Apakah Anda masih optimistis bahwa pelaku yang sebenarnya akan terungkap? Ya, kalau pelaku yang sebenarnya ini hanya Mabes Polri, tim khususnya inilah yang tahu. Kami ini belakangan muncul saksi-saksi, bahkan mengetahui sampai standing motornya itu, jumpingnya itu diketahui kan. Artinya bahwa itu menandakan kecelakaan. Ya, jadi belakangan muncul ke arah kecelakaan. Tetapi ya, Mabes Polri ini kan lagi bekerja. Jadi terungkap tidaknya, kalau pertanyaan terungkap optimis tidak terungkap pelaku yang sebenarnya, berarti masih ada peristiwa pembunuhan. Ya. Sementara ada update terakhir dari saksi-saksi yang mengarah ke kecelakaan. Oleh karenanya, Mabes Polri ini harus segera hadir, harus segera umumkan agar asumsi-asumsi liar, kesaksian-kesaksian ya atau spekulasi-spekulasi yang terjadi di masyarakat ini segera selesai. Inilah saatnya negara melalui institusi kepolisian ini harus hadir, harus segera mengumumkan hasil penyelidikannya dari nol melalui tim khusus yang dibentuk Kabareskrim maupun Pak Kapolri itu harus segera umumkan. Khawatir apa sih kan? Justru kalau tidak diumumkan, nanti masyarakat bisa menilai ditutup-tutupi. Nah, Baik. itu. Kang Arai, di hari spesial ulang tahun Kompas TV yang ke-13, apa kesan dan juga pesan sebagai rumah yang menaungi Kang Arai di Kompas TV? Semoga rumah ini terus menjadi tempat belajar bagi saya, bagi semua jurnalis Kompas TV tentunya. Tempat kita melahirkan berbagai macam karya. Dan jadilah insan yang terbuka. Artinya ketika mendapatkan kritik dari kantor kita harus siap. Pun demikian ketika kantor kita memberikan pendapat kepada kantor, itu kantor juga terbuka. Itulah yang saya rasa sampai saat ini di Kompas TV dan semoga itu tetap dipertahankan. Artinya ketika ada dua arah komunikasi yang berjalan dengan baik, saya yakin kemajuan akan terus berjalan dan akan ditempuh. Semesta akan mendukung lah insya Allah. Amin, terima Apalagi kasih. termuka. Satu lagi yang paling menurut saya berkesan, Kompas TV juga memikirkan keluarga saya. Ketika saya sedang liputan, ketika saya sedang lagi banyak tugas, Kompas TV, korda utamanya kadang menanyakan bagaimana keluarga Lurai, bagaimana keluarga ini. Sehingga akhirnya cara komunikasi saya dengan keluarga saya juga dibangun dengan sendirinya. Ibu saya dan istri saya utamanya orang yang paling ada di belakang saya sampai sejauh ini. Baik, terima kasih Kang Arai atas kerjasamanya, kita sama-sama bertumbuh di rumah Kompas TV. Bang Tony, mungkin ada pesan dan kesan di hari spesial ulang tahun Kompas TV yang ke-13, singkat saja. Ya, bebasnya Peggy Setiawan tidak lepas dari intensnya media, dalam hal ini Kompas yang selalu saya sering update ya kepada Mas Are, tidak lepas dari media terutama Kompas TV. Oleh karena saya melihat bahwa begitu besarnya peranan media dalam mengawal penegakan hukum. Oleh karenanya di hari ulang tahun ke-13 ini saya berdoa semoga Kompas tetap menyampaikan informasi yang faktual, yang mengedukasi dan mendukung penegakan hukum di Indonesia sehingga hukum di Indonesia menjadi baik nanti. Baik, terima kasih Bang Tony dan juga jangan segan untuk memberikan masukan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Kang Arai, Bang Tony, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan juga sudah hadir di studio Kompas TV di Palmerah, Jakarta. Terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya jelang lawan Australia di Stadion GBK, kiper timnas Marten Pas waspadai pemain sayap tim Socceroos. This is my way.